Laporan Angel Elga terhadap mantan suaminya Vicky Prasetyo tentang pasal memasuki pekarangan tanpa izin dan dugaan pengeroyokan akhirnya resmi dihentikan alias SP3. Tentu berita tentang SP3 tersebut menjadi kabar yang baik bagi pihak Vicky Prasetyo. Jika awal Angel Elga antusias menjerat Vicky sampai ke pintu penjara, kini pihak Angel Elga menyatakan menghormati keputusan pihak kepolisian. Pihak Angel Elga mengaku mengikuti keputusan dan kebijakan penyidik terkait penghentian penyidikan perkara terkait laporannya. Lantas, seperti apa langkah hukum Angel selanjutnya? Baru sore ini, jadi kami tahu baru sore ini, nanti kita akan lihat kembali ke depannya. Kalau kami sebagai kuasa hukum dari saudara Angel Elga, menghormati setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil oleh penyidikan dalam proses penyidikan perkara yang telah dilakukan. Dalam hal penyidik melihat, mendengar keterangan saksi dan petunjuk serta bukti, apapun keputusan itu kami tetap menghargai. Gitu. Responnya baik-baik saja, tetap menghormati setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh penyidikan dalam perkara yang kami laporkan. Yang pasti alhamdulillah ya, bahwa doa itu nggak pernah ada yang kadaluarsa. Jadi di saat kau meyakini doa kepada Tuhan, insya Allah Subhanahu Wa Taala tuh pasti akan mengabulkan di saat yang akan kita tuh memang butuhkan gitu. Dan dengan adanya surat ini sebenarnya akan menjawab bahwa titik terang dari permasalahan ini sebenarnya gitu. Karena ada dua yang berjalan, satu sampai ke persidangan, satu selesai gitu. Jadi kita mungkin bisa melihat dari dua konteks ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran sih. Cuma dengan akhirnya jadi SP3 dalam arti penghentian penyidikannya terpenuhi. Kalau menurut saya sekali lagi bukan yang flashback atau membahas yang lalu, bahwa siapapun pasti hukum itu nggak hanya semuanya berlandasan tentang aturan, pasti ada moralnya juga. Jadi tidak pernah ada pembenaran, seorang istri berduaan dengan pria lain di dalam kondisi yang tidak wajar, sangat tidak wajar di dalam kamar milik suami istri kita sendiri. Itu adalah sebuah hal yang benar gitu. Mungkin ini juga bisa dijadikan sebuah contoh teladan gitu buat semuanya, bahwa hal seperti itu juga memang selalu akan salah gitu. Persoalan hukum antara Vicky dan mantan istrinya Angel Elga memang tak cukup sampai di situ saja. Pihak Angel Elga konon masih mempersiapkan jerat lain untuk mengejar Vicky. Meski telah mengantongi surat SP3 untuk laporan hukum dengan dua dugaan pasal memasuki pekarangan tanpa izin dan pengeroyokan, tapi toh laporan Angel Elga tentang pencemaran nama baik kepada Vicky terus berlanjut di persidangan. Mengenai hal tersebut, seperti apa komentar pihak Vicky? Tidak ada hubungannya. Kan perkara yang disidangkan itu kan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Yang kita laporkan adalah dugaan tindak pidana pengerusakan. Jauh, gitu loh. Jadi sangat berbeda lah. Karena faktanya dalam laporan kita yang sedang disidangkan saat ini, bahwa keterangan saksi dan saksi ahli, saksi fakta dan saksi ahli sangat kuat lah untuk membuktikan dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Bukan masalah dendam pribadi tetapi hak-hak hukum klien kami itu memang harus dijaga. Karena merasa sudah dicemari nama baiknya. Jadi proses hukum inilah yang harus dilalui. Tidak bisa kita mengambil satu tindakan main hakim sendiri untuk memperjuangkan hak hukum tersebut. Laporan kan sedang berjalan dan belum berakhir. Proses persidangan kan maksimal 6 bulan. Ya mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini sudah ada putusan lah. Jadi perkara itu kan berjalan, jadi dirasakan perkara ada cepat, perkara itu aja. Jadi memang proses perkara itu di persidangan yang maksimal 6 bulan. Harapan kami Angel terus berkarya, berkreasi dengan talenta yang ada. Permasalahan hukum biar kami yang mikirkan. Mudah-mudahan ini bisa, kan kalau aku ingat di persidangan aku
yang lagi jalanin, salah satu alat buktinya adalah SP3 gitu loh. Dengan SP3 itu dihentikan, akhirnya ada kans ternyata aku terbukti untuk melakukan pelanggaran pencemaran nama baiknya gitu loh. Tapi dengan ini akhirnya di SP3 kan mungkin jadi bahan pertimbangan hakim gitu loh. Niat Vicky untuk membuka peluang damai kepada mantan istrinya Angel bisa jadi tak bisa menghentikan proses hukum yang berjalan. Benarkah pihak Vicky akan mengambil langkah untuk melapor balik Angel Elga ke pihak berwajib? Dan seperti apa juga komentar pihak Angel terkait niat baik Vicky membuka peluang pintu damai? Tentunya kami akan seperti pernah disampaikan juga, kita berbagi rasa. Apa yang dirasakan klien kami tentunya nanti kita pun akan coba upaya-upaya hukum apa lainnya. Kita akan melakukan upaya hukum atas nama bertindak atas nama klien kami ya. Vicky akan melaporkan balik. Dimungkinkan hal itu. Kan sah-sah saja kan sebagai hak warga negara kan. No problem lah, itu hak setiap orang lah melakukan laporan polisi, ya. Kita lihat ke depan, nanti saya koordinasi dengan klien saya, kira-kira ke depan bagaimana. Karena kami kuasa hukum tidak bisa memutuskan tindakan hukum ke depan selain dari persetujuan daripada klien. Aku pribadi sampai detik ini saya udah bilang jujur ya, ini sesuai dengan hati saya nggak ada permasalahan. Karena biar bagaimanapun dia adalah mantan istri saya, dia pernah menjadi orang yang mengisi di hidup saya, dia pernah nyuapin anak saya, dia pernah berbagi menjadi ibu walaupun sesaat untuk anak saya lebih baik mengenang baiknya. Cuma kalau persoalan hukum ini kan kekuasaan aku ya memang ada di kewenangan kuasa hukum. Itu aku pribadi dalam hal ini ya satu, kalau sisi permasalahan hukumnya ya menyerahkan kepada kuasa hukum yang sudah sesuai dengan saya tanda tangani gitu loh. Tapi kalau untuk permasalahan internalnya aku pribadi nggak ada permasalahan kok gitu loh. Andai kata kita di lingkungan mencari makannya kan di broadcast, di lingkungan kecil, di televisi ya bisa ketemu suatu saat kapanpun, dan saya tidak pernah ada permasalahan. Saya ini kan orangnya bodoh amat gitu. Yang penting buat saya adalah kesehatan anak saya, keluarga saya punya rezeki, ya selesai gitu. Saya nggak mau peduli. Saya harus teleponin satu-satu artis untuk mengklarifikasi, itu sebenarnya bukan saya loh. Nggak perlu seperti itu. Saya jalanin semuanya dengan seikhlas-ikhlasnya gitu. Tapi saya bersyukur alhamdulillah gitu. Sekarang waktunya saya agak lega. Saya mau akhiri ini semuanya sudah itu jawab. Mereka sekuat tenaga mau membentuk opini lagi untuk menjatuhkan saya, silakan, saya tidak akan mau memberikan komentar apa-apa lagi. Buat saya sudah cukup, keadilan ini sudah terbuka terang benderang. Saya sudah cukup, saya nggak mau menaruh dendam lagi seperti apa-apa, enggak. Saya cukup memberikan mereka efek jerah supaya tidak terjadi kepada orang lain, sudah cukup buat saya.